Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di video pembelajaran PAI kelas 8. Pada video kali ini kita masih di serial perkembangan ilmu pengetahuan pada masa dinasti Umayyah ya, di dunia Islam. Pada video yang lalu kita sudah membahas tentang bagaimana sejarah dari kerajaan atau dinasti Umayyah. Pada video kali ini kita akan membahas bagaimana perkembangan ilmu pengetahuan pada masa dinasti Umayyah tersebut. Langsung saja untuk bagaimana perkembangan ilmu pengetahuan pada masa dinasti Umayyah. Nah, pada masa ini atau pada masa Bani Umayyah, saat baik 1 maupun 2 masih merupakan masa-masa rintisan atau masa-masa awal. Terbukti pada masa itu barulah 2 ilmu besar yang digeluti atau dikembangkan, yakni ada ilmu agama dan juga ilmu eksak. Ilmu agama terdiri dari hadis, kemudian tafsir, kemudian fikih, kemudian tasawuf, qiraat, dan nahwu. Sementara untuk ilmu eksak ada kimia, kedokteran, dan sejarah. Pada masa ini tidak semua khalifah itu memiliki minat yang besar terhadap ilmu pengetahuan. Hanya 2 khalifah yang tercatat sebagai pengembang ilmu pengetahuan, yakni pada masa Yazid bin Muawiyah, yakni khalifah yang kedua, kemudian Umar bin Abdul Aziz, yakni khalifah yang ke-8. Kita mulai dari ilmu hadis terlebih dahulu. Nah, hadis itu apa toh? Hadis merupakan perkataan, perbuatan, dan ketetapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi hadis-hadis yang kita ketahui saat ini, misalkan yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, riwayat At-Tirmidzi, itu semuanya berasal dari perkataan dan perbuatan serta ketetapan Rasulullah. Jadi tidak hanya apa yang dikatakan Rasulullah, melainkan bagaimana sih Rasulullah itu sholat, bagaimana sih Allah itu Rasulullah menetapkan hukum-hukumnya, itu adalah hadis. Pada Umar bin Abdul Aziz, pada masa beliau itu menyuruh Abu Bakar Muhammad untuk membukukan hadis. Jadi hadis zaman dahulu itu kebanyakan hanya dihafal dan tidak ditulis, sehingga pada masa beliau mulailah ada yang namanya pembukuan hadis atau kodifikasi hadis. Nah, dari usaha itulah terciptalah beberapa kitab, dan kitab yang terkenal sampai saat ini adalah yang pertama Al-Muwatta yang ditulis oleh Imam Malik, kemudian Al-Musnad yang ditulis oleh Imam Syafi'i. Nah, pada generasi berikutnya muncullah kitab-kitab hadis sahih yang sampai sekarang hadis tersebut masih kita gunakan dalam bagaimana kita beribadah. Yang pertama ada Sahih Bukhari, ada Sahih Muslim, Sunan Abu Dawud, Sunan Nasai, Sunan At-Tirmidzi, dan Sunan Ibnu Majah. Nah, dari ke-6 kitab inilah, dari ke-6 orang inilah kita bisa mempelajari bagaimana tata cara sholat yang benar, tata cara berzakat, dan lain sebagainya. Dan semuanya itu sandarkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rata-rata hadis-hadis mereka ini sahih itu terpercaya, jadi tidak ada yang palsu. Nah, sehingga 6 orang ini disebut dengan Kutubus Sittah atau 6 penulis. Yang dimaksud adalah penulis hadis. Berikutnya adalah tafsir. Apa itu tafsir? Tafsir adalah cara menjelaskan makna yang terkandung di dalam sebuah ayat Al-Quran didasarkan pada penjelasan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, pada masa itu muncullah beberapa tokoh yang diantaranya Imam Mujahid, Muhammad Al-Baqir, Muqatil bin Sulaiman, Muhammad bin Ishaq, Muhammad bin Jarir At-Tabari. Kemudian dalam ilmu fikih, yakni ilmu yang membahas tentang hukum-hukum Islam yang didasarkan pada dalil-dalil yang jelas, yakni Al-Quran dan hadis. Jadi tata cara sholat bagaimana, tata cara
berpuasa bagaimana, hukum halal haram, semua dibahas dalam ilmu fikih. Nah, namun tidak semua kondisi, tidak semua peristiwa itu sama dengan peristiwa yang dialami pada masa Nabi Muhammad SAW masih hidup, sehingga perlu adanya usaha untuk bagaimana menentukan hukum suatu peristiwa yang belum ada di zaman Nabi, yakni dengan menggunakan ijtihad. Ijtihad adalah menetapkan sebuah hukum tentang peristiwa atau perbuatan tertentu yang belum ada di zaman Nabi Muhammad SAW. Akan tetapi semua itu tidak terlepas dari bagaimana Rasulnya menjelaskan mengenai ayat-ayat Al-Quran. Dan tokoh yang terkenal pada masa itu adalah Al-Hasan Al-Basri, yang mana nasihat-nasihat beliau masih kita ikuti hingga kini. Kemudian dalam ilmu tasawuf yang ketiga. Nah, apa itu tasawuf? Yakni ilmu yang mempelajari tentang hakikat dari manusia diciptakan di dunia. Kalau di bahasa sekarang dinamakan filsafat. Filsafat itu mempelajari bagaimana manusia itu diciptakan tuh seharusnya seperti apa. Ini adalah ilmu tasawuf. Tokoh-tokoh yang terkenal tentang tasawuf adalah Hasan Al-Basri, Sufyan Ats-Tsauri, kemudian Rabi'ah Al-Adawiyah, Ibrahim bin Adham. Yang selanjutnya adalah ilmu qiraat. Qiraat adalah ilmu tentang tata cara membunyikan huruf-huruf atau lafaz-lafaz yang ada dalam Al-Quran. Berbeda dengan ilmu tajwid. Kalau ilmu tajwid membahas tentang tata cara membaca Al-Quran yang benar, baik hukum-hukumnya dan lain sebagainya. Kalau qiraat ini membunyikan hurufnya, sehingga masih ada pengaruh logat-logat tertentu. Nah, pada masa itu ada 7 orang yang dianggap sebagai ahli qiraat. Ada Abdullah ibnu Katsir dan Asim bin Abi Nujud, Abdullah bin Amr bin Jassas dan seterusnya. Nah, yang mereka bertujuh ini disebut dengan istilah qiraah sab'ah, 7 ahli qiraah. Jadi mereka ini mempunyai logat cara baca yang berbeda-beda, tetapi tidak menyalahi hukum-hukum tajwid yang ada. Jadi apabila kalian menemukan seseorang membaca kok logatnya berbeda dengan kita tidak boleh langsung mengejudge atau menghukumi bahwa mereka itu salah dalam membaca Al-Quran. Bisa jadi mereka menggunakan logat yang berbeda dengan kita. Kemudian ilmu nahwu, apalagi nih ya. Nah, ilmu nahwu adalah ilmu yang mempelajari tentang aturan bahasa Arab yang berfokus pada perubahan akhir kalimat. Seperti apa ya? Nah, misalnya begini. Misalnya saja, kalian pasti pernah dengar kata Allah kan? Nah, di dalam Al-Quran kadang dibaca Allahu, Allaha, dan Allahi. Nah, perbedaan inilah antara hu, ha, dan hi disebut dengan ilmu nahwu. Jadi perubahan-perubahan ini yang mempelajari adalah ilmu nahwu. Meskipun hanya beda u, a, dan i, ini mempunyai makna yang berbeda karena disebabkan sesuatu yang berbeda pula. Maka disitulah ilmu nahwu bekerja. Nah, tokohnya adalah Abu Aswad Ad-Duali, di mana beliau ini belajar dari Ali bin Abi Thalib, salah satu sahabat Nabi Muhammad SAW, sehingga Ali ini disebut sebagai bapaknya ilmu nahwu. Nah, begitu. Kemudian dalam ilmu eksak ini pada zaman Bani Umayyah ada 3, yakni ada ilmu kimia, ilmu kedokteran, dan juga sejarah. Nah, dalam ilmu kimia ini ada seorang tokoh yang sangat terkenal hingga sekarang oleh ahli-ahli kimia, bahkan di Eropa sekalipun, ialah Abu Al-Qasim Abbas bin Firnas, atau dikenal dengan Abbas bin Firnas atau Farnas ya. Beliau ini
menciptakan ilmu kimia murni dan terapan yang digunakan untuk bidang kedokteran. Sehingga pada bidang kedokteran muncullah seorang tokoh, yakni Abu Al-Qasim Al-Zahrawi. Beliau adalah ahli bedah, orang pertama yang bagaimana menemukan cara menjahit luka dari manusia. Kemudian perintis ilmu tentang penyakit telinga, pelopor ilmu penyakit kulit. Nah, buku-buku beliau sampai sekarang masih menjadi rujukan bagi pengembangan ilmu kedokteran di universitas-universitas di Eropa. Ya, sungguh luar biasa sekali bagaimana pada sudah lama sekali tapi buku-buku beliau masih menjadi rujukan hingga saat ini, dan tentunya bahasa sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris. Kemudian dalam bidang sejarah, buku sejarah yang diterbitkan pada masa itu adalah tentang sejarah Nabi Muhammad, sejarah khalifah, maksudnya adalah para khalifah di masa Bani Umayyah, dan sejarah bangsa-bangsa lain. Mengapa ada sejarah bangsa-bangsa lain? Ya, pada masa sebelum Islam berjaya itu sudah ada yang namanya bangsa Yunani kuno yang lebih dulu maju, sehingga merasa perlu adanya sejarah dari bangsa-bangsa lain yang mana yang baik itu akan diambil sebagai pengembangan ilmu di dunia Islam. Nah, itulah beberapa ilmu yang dikembangkan pada masa Bani Umayyah, dari mulai ilmu agama dan ilmu eksak. Meskipun terlihat baru sedikit karena memang pada masa ini adalah masa rintisan, tetapi ternyata ilmu-ilmu itu masih digunakan sampai sekarang, yakni ada ilmu kimia, ada ilmu kedokteran, yang mana kalau kita bayangkan betapa banyak pahala yang beliau buat dari membuat sebuah buku hingga sampai sekarang masih ilmu itu digunakan. Oleh karena itu, untuk kalian yang masih belajar, silahkan belajar yang sebaik-baik mungkin. Ciptakan sesuatu yang mana pada nanti ketika kalian sudah meninggal masih memiliki amal yang mengalir, yang mana ilmu-ilmu itu masih bermanfaat untuk umat manusia. Dan bagaimana dengan ilmu-ilmu yang lain? Kalau ini baru rintisan. Nah, untuk yang lebih majunya itu pada masa Bani Abbasiyah, yang mana untuk bagaimana perkembangan ilmu pengetahuan dan bahkan juga teknologinya itu pada masa Bani Abbasiyah akan kita bahas pada semester yang kedua. Terima kasih untuk video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.